Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rain Singabers, ngerendam bareng gua Rain Santuy. Kali ini kita mau review si helm GPX MX726R, helm modular ya. Ini versi cakil tapi bisa dicopot pasang. Dan katanya ini sebanding dengan helm-helm modular high tech seperti klaim si GPX di websitenya. Kayak gimana sih feeling ridingnya pakai helm ini? Tapi buat kalian yang belum tahu helm GPX itu kayak gimana, lihat cuplikan berikut ini. Ini dia helm cakil modular dari JPX, namanya JPX MX726R. Helm inovasi dari JPX ini bisa dipakai dua mode berkendara, bisa full face ataupun bisa juga half face. Helm ini berbahan dasar ABS atau acrylonitrile butadiene styrene, membuat si helm ini menjadi aerodinamis saat dipakai berkendara. Material ini juga menjadikan helm ini menjadi lebih ringan daripada helm-helm full face kebanyakan. Beratnya nggak nyampe 1,5 kilo, alias cuman di kisaran 1120 sampai 1184 kg. Helm ini menjadi helm yang paling ringan yang pernah gua pakai. Detail helm ini lumayan cukup lengkap. Bisa dilihat ada ventilasi di bagian atas kepala, yang biasanya helm-helm cakil kebanyakan itu kan nggak ada ventilasi di bagian atas. Cuman ini emang tuasnya agak keras, jadi kalian harus bisa setting sebelum kalian berkendara. Bentuknya cukup unik, terus juga dia punya lubang ventilasi yang cukup ergonomis, bentuknya heksagonal yang tembus sampai ke bagian belakang, mengalirkan aliran udara yang dari dalam keluar melalui ventilasi di bagian belakang. Bentuk buritan belakangnya juga nggak terlalu neko-neko kayak kebanyakan helm full face zaman sekarang ya, karena ini kan bentuknya retro, jadi ya dibikin sesimpel mungkin dan tidak mengganggu penumpang yang ada di belakang. Dan lanjut di bagian bawahnya ini kita sudah mendapatkan hologram dari lisensi yang udah dipakai di helm ini, yaitu ada DOT, ada juga ACA plus SNI tentunya. Jadi helm ini sudah terstandarisasi 3 sertifikat uji keselamatan. Bayangin helm modular mana yang punya 3 standar keselamatan kayak gini. Murah lagi. Walaupun helm ini ringan, jadi lisensi standar keselamatannya bukan kaleng-kalengan. Kita lanjut di bagian dalam alias bagian interiornya nih. Pertama bisa kita lihat dari microlocknya dulu nih. Kuncian tali helmnya ini cukup simpel untuk digunakan sehari-hari. Juga di bagian fabrication-nya ini, katanya sih bagian fabrication-nya ini anti jamur, jadi nggak gampang bau kalau misalkan dipakai seharian. Dan nggak bakalan bikin gatel tentunya. Nah, fitur yang paling kekinian yaitu fitur slot intercom. Nah, ini di sini juga udah ada slot intercomnya, walaupun helm ini kecil, terus bobotnya ringan, tapi dia nggak lupa sama slot intercom. Buat kalian yang suka intercoman nih bisa banget pakai helm ini. Lanjut di bagian visornya ini dark visor, tapi dia punya kepekatan warna gelapnya ini cuma 30%. Jadi cahaya yang masuk ke dalam helm itu masih lumayan terang lah, nggak gelap-gelap amat. Ada di angka 30-40% kepekatan cahayanya. Terus di bagian depan ini ventilasinya juga bukan kaleng-kaleng. Walaupun tuasnya ini ada di bagian dalam, tapi ventilasinya benar-benar berfungsi. Jadi aman, walaupun nanti pas hujan itu ya tetap bisa kita tutup. Jadi nggak bakal kemasukan air. Dan untuk kuncian masker bagian depan ini ada di bagian dalam. Jadi kalau misalkan kalian pengen melepas si moncongnya ini, bisa kalian pencet si tombol di bagian dalamnya ini. Nah, kurang lebih kayak begini bentukannya guys. Helm retro modular, atau mungkin ini helm cakil sebenarnya. Bisa buat cross juga, tapi juga kalau misalkan kalian senang yang half face, ini pas banget buat dijadiin helm kedua kalian. Yap, Ranger MX726R. Oke guys, jadi sekarang gua mau tes road review si helm JPX 726R ya. JPX MX726R. First impression pas gua pakai si helm ini tuh enteng, gua berasa nggak pakai helm. Terus fabricationnya ini nyaman ya, nggak bikin gatel. Walaupun tadi gua udah sempet riding juga sebelumnya pakai helm ini, jadi udah lama gua di jalan dan gua nggak ngerasa kegerahan atau merasa gatel karena gara-gara si fabriknya ini ya, si kain bagian interiornya ini. Terus ini kita ada di jam 3:30 kurang. Lumayan agak silau
Tapi berhubung ini kita pakai dark visor, jadi nggak terlalu menyilaukan di mata. Dan ini tetap jelas kan. JPX mengklaim kalau si visornya ini anti gores dan anti sinar UV ya, jadi nggak bakalan kusem kalau kena sinar matahari. Kita buka bagian ventilasi depan. Gua nggak pakai balaklava, jadi gue pengen ngerasain segimana ademnya gitu ya kalau nggak pakai balaklava, dan segimana gerahnya dan segimana beratnya. Karena kalau misalkan kita pakai balaklava itu di kepala nggak terlalu berasa gimana-gimana gitu, tapi kalau misalkan kita nggak pakai balaklava ini murni cuman ada pressingan dari helmnya aja. Kalau pakai balaklava kan ada pressingan dari si balaklavanya, jadi terdistract lah. Nah, lagi kita juga pengen ngetes si fabrication-nya ini ya, yang katanya anti bakteri. Jadi kalau misalkan kena keringat nggak bakalan terlalu bau-bau amat gitu ya kan, karena kan nggak semua material fabrication-nya ini yang anti keringat. Ada bahan kain kasanya juga yang berfungsi untuk mengalirkan airflow, airflow gitu ya kan. Ini kita belum bisa speeding ya, ini kita riding pelan karena lagi macet juga di depan. Tapi gue nggak ngerasa kepanasan dan gue nggak ngerasa kesilauan juga. Nah, berhubung si topinya ini pendek gitu ya, jadi ini topinya nggak berfungsi untuk menghalau silau men. Tidak terlalu berfungsi untuk menghalau sinar matahari dari depan karena visornya ini kan pendek ya. Jadi matahari ini masih kehalang sama si bagian shellnya. Jadi topinya ini nggak terlalu berfungsi untuk menghalangi. Oh, oke, sirinenya pasti berisik banget. Soalnya ini emang helm nggak terlalu kedap suara ya guys. Balik lagi ke bagian si topi ini ya. Topi ini nggak terlalu berfungsi untuk menghalau sinar matahari dari depan. Nah, jadi sinar matahari jam 3 ini masih kehalang sama si bagian shellnya. Kalau kalian pengen yang bener-bener bisa menghalau matahari, mungkin cari topinya yang agak panjangan. Gitu guys. Kita coba speeding ya, gimana turbulensinya gitu. Dan deru anginnya mulai berasa guys, ini di kecepatan 75. Oh, 100, 101, 3, 4, 5. Oke, dulu anginnya keras sekali. Ya, ini helm memang bukan buat speeding. Sekali lagi, ini helm buat harian aja. Buat kalian teman-teman ngabers dimanapun kalian berada yang pengen punya second choice untuk helm kalian, mungkin ini bisa jadi helm kedua di mana kalian bisa boncengan sama doi atau sama teman kalian. Kalian masih bisa dengar suara penumpang di belakang, jadi gak terlalu budek-budek amat kalian kalau misalkan ngobrol di jalan. Karena helm ini tuh udah dilengkapi dengan bagian ventilasi di bagian kuping sini ya guys. Ini ada ventilasi bagian kuping, jadi kuping kalian gak bakalan kegerahan. Juga kalian bisa mendengarkan suara-suara di sekitar kalian. Ya, tapi resikonya kalian nggak bisa speeding karena bakalan berisik banget suara angin di telinga kalian. Ini jalan 40 aja nih udah ada dua suara deru angin ya. Kebetulan ini lagi besar anginnya. Dan untuk bagian ventilasi di bagian atas sini, yang atas ini ya, yang atas ini agak lumayan enteng gitu, bisa pakai satu jari. Tapi yang di bagian kanan ini, aduh keras banget men. Jadi mungkin kalian harus bisa milih-milih bagian ventilasinya, ada yang keras, ada yang soft. Nah, yang gua dapat ini berhubung kita belinya online, jadi gua nggak bisa ngecek bagian ventilasi. Yang sebelah kanan ini kita nggak bisa setting ketika lagi riding, kita settingnya sebelum riding. Gitu guys.
Untuk bobot helm ini kenapa dibilang ringan? Karena beratnya itu tidak ada 1,5 kg kan. Ini cuma 1 kilo 120 gram. 1200 kurang 20. Jadi beratnya itu 1120 sampai 1180 gram. Jadi nggak nyampe 1200 bobotnya itu. Jadi enteng banget. Ini kita pakai topi sama pakai maskernya juga ya guys. Moncong bagian depannya ini. Itu udah 1000. Tapi kalau misalkan kita copot, ini mungkin bisa kurang dari 1100 bobotnya itu. Copot topi, copot masker jadi lebih ringan lagi, lebih enteng. Materialnya ABS, acrylinotil gitu. Acrylinitril, butadoin gitu, butadiene stearin, jadi ABS gitulah ya disebutnya. Kalau yang orang-orang biasanya itu ABS. Jadi ini bahan atau materialnya tuh ABS. Terus fabricationnya kita pakai yang hydro apa namanya ya, lupa lagi. Jadi si fabricationnya ini anti jamur gitu bilangnya, anti bakteri. Jadi beneran nyaman walaupun ringan dan walaupun berisik. Ini nyaman untuk harian ya. Jadi nggak cocok buat speeding. Jadi ini helm buat harian dan buat bawa boncengers. Buat kalian yang suka bawa boncengers cocok banget pakai helm ini, karena nggak bakalan bikin kalian tuh hahaha gitu ya kan. Kalau nggak punya intercom nih, ya lebih enak lagi ya pakai intercom, karena si helm ini juga dilengkapi dengan slot intercomnya. Cuman ya resikonya suara angin ketika kalian speeding ya tetap masuk di intercom nantinya. Maskernya ini bisa dicopot ya, walaupun sambil riding juga kalian bisa lepas sendiri. Yang penting kalian punya slot kompartemen di bagian dashboard motor kalian. Jadi bisa langsung kalian taruh di kompartemen itu. Oke, kesimpulannya gimana ya? Helm ini tuh nyaman, tidak bikin silau. Gelapnya itu intensitas gelapnya mungkin antara 30 sampai 40% aja intensitas kepekatan si visornya ini. Jadi kalau riding malam pun masih aman selama kalian ridingnya di kota. Kalau di desa mungkin kalian harus lepas visor gitu ya, harus angkat visor, jangan dipakai visornya. Gitu. Terus helm ini ringan dan tidak kedap suara. Tidak kedap suara, tapi ya anginnya masih bisa ditolerir lah. Kalau misalkan di kecepatan 100 ya baru itu tidak bisa ditolerir lagi. Tapi kalau misalkan kecepatannya 60, 70 itu masih bisa ditolerir. Kurang lebih kayak begitu guys. Jadi helm ini aman-aman aja. Terutama ini bagian microlocknya ini, bagian si kuncian dagunya ini dia pakai microlock. Jadi simple aja buat dipakai harian. Praktis lah daripada double daring gitu ya kan. Benar-benar dibikin praktis untuk harian. Jadi emang helm ini cocok untuk dipakai harian. Buat kalian ojol atau mungkin kalian yang aktivitas sehari-harinya mau kerja gitu kan, berangkat kerja supaya kalian tidak ketiduran karena helm kalian terlalu nyaman. Ini bisa jadi bikin berisik, jadi melek terus gitu ya kan. So buat kalian yang mau cari helm secondary gitu ya kan, bukan helm second sebenarnya, helm secondary, helm kedua kalian setelah helm full face atau helm utama kalian bisa pakai ini helm untuk keperluan sehari-hari, dimana sesuai sama fungsi dan kebutuhannya gitu. Jadi ya bukan buat speeding, tapi lebih ke yang buat bawa boncengers atau buat hari-hari aja gitu, yang biar nyaman aja dipakai sehari-hari, nggak cepet bau gitu kan. Sama kalau siang-siang ini nggak bikin silau gitu. Oke, kira-kira segini aja dulu reviewan kita tentang helm GPX MX726R modular, cakil ya, cakil modular.
bongkar pasang modularnya. Terima kasih banyak udah mau nontonin video Singabers. Dukung terus channel Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Random bareng gue Rain santuy. Akhir kata, gue Rain dulu pamit. Bila itu pekul dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye bye everybody.